Halo semua, lanjut lagi ya, kita akan bawakan ulasan market saham ya, saham di tanggal 22 September 2020. Ada 20 emiten yang masuk pembahasan kita. Kita mulai dari Mika ya. Ya, Mika cukup cakep ya Mika. Target saya setidaknya ke 2410 dulu nih Mika. Kelihatannya dia cukup stabil di areal itu. Kalau Bapak Ibu mau targetnya lebih tinggi lagi, kira-kira sih sepertinya bisa sampai ke level nih 2460 ya, boleh ke target ini 2. Kalau berdasarkan trading system ya, targetnya 2450 dan stop lossnya 2290. Nah ini boleh 2290 itu di bawahnya selendang. Umpamanya Bapak Ibu mau, Pak saya mau di bawah selendang aja di sekitar 2260 boleh nggak? Boleh ya. Jadi silakan. Cuma harap diperhatikan bahwa ini saham lagi sideways ya. Kalau kita lihat jangka menengahnya nih, dari sejak Mei bahkan dari sejak Juni ya, dia bergerak di level ini, dia belum mampu untuk breakout. Tapi kalau lihat weekly-nya ya sama ya. Tapi setidaknya dia nggak dibanting. Ketika market ambles dia masih tahan, ketika market bagus juga dia nggak terlalu euforia. Jadi yang di emiten ini pokoknya kalau beli di level 2200, jualnya di level 2400, sekitar naik 10-an% itu masih dapat, tapi harus sabar ya, harus sabar. Jadi kalau mau dapat 10-an% sebulan gitu, saya rasa masih dapat sih Mika ini, masih oke. Kemudian BBCA, nah BBCA ini saya juga kaget ya, ini tadi ada yang tanya tadi pagi, Pak, ini kalau mamanya saya mau buy on weakness BBCA kira-kira sampai mana? Nah, seperti saya sudah ulas sebelumnya, kalau BBCA itu levelnya 27.000, 28.000 dan ternyata 28.000 udah jebol ya. Berarti kita nantikan apakah sampai ke 27.000 apa enggak. Cuma banyak yang dari antara kita yang berharap jangan sampai ke sana, tapi karena kita belinya bertahap, jadi kondisinya bagaimana Pak kalau bertahap? Apa jual dulu? Saya bilang sih belum perlu jual dulu ya. Kita tunggu aja 27.000 ini bisa serok lagi apa enggak. Kalau 27.000 ini jebol juga, nah itu baru bahaya. Tapi kalau dia ternyata mantul dari level 27 ribuan, nah berarti ini support cukup kuat dan Bapak Ibu silahkan di average up. Tambah lagi. Jadi besok kita lihat nih, kalau dia besok bisa mantul, nah, ini silahkan ditambah. Tapi ingat, masuknya tetap bertahap, bukan all in langsung ya. Nah, di kondisi seperti ini kembali saya ingatkan, belum tentu kita bisa full amount ya. Alokasi dana aja maksimum 30% kok. Jadi belum tentu perlu average up. Jadi untuk emiten yang kayak BCA seperti ini masuk bertahap adalah lebih bijak ya. Dan saya lihat tetap kalau seumpama jebol 26.000, nah itu hati-hati ya. Better mulai jual lagi sebagian supaya kita bisa nunggu lagi di bawah. Semoga nggak sampai sana ya. Nah, karena kita lihat dia pernah beberapa kali kalau sampai dia menguji ke bawah sini lagi, nah itu cukup bahaya menurut saya ya. Ini adalah level yang mana kita harus cermati nih, level ini nih. Ya, ini udah resesi deh ini. Sekarang sih resesi, tapi resesinya sekarang itu sentimennya lebih ke, kalau saya bilang kita akhir tahun masih bisa naik lah ya, potensial masih ada kemungkinan untuk naik.
Ya, kita berharap saja ya. Kemudian selain BCA ada ERA. ERA ini kemarin ya, ini lucu nih. Kemarin tertahan di Skyline, sekarang tertahan lagi di Skyline. Mau naik aja ketahan di Skyline. Kemarin mau turun, mandek di Skyline. Ini sudah di bawah Skyline, mau naik ketahan lagi di Skyline. Ini lucu banget nih. Nah, terus gimana kondisi ini? Kalau Bapak Ibu belum cut loss di ERA, kalau besok dia bisa lagi naik lagi ke atas Skyline, ya udah kesempatan untuk average up, nambah aja. Nambah dulu. Atau kalau nggak Bapak Ibu mau diem-diem dulu, ya supaya confirm Pak, saya mau diem-diem dulu deh. Jangan naik turun lagi gitu, ya udah nggak usah nambah juga nggak apa-apa. Saat ini kita nggak trading juga nggak apa-apa kok, ya santai aja, nggak mesti trading. ALI Skyline areal ini jadi solid ya, berkali-kali mantul. Tadi pagi dia buka sempat di bawah turun, dan menjelang sore dia kembali rebound lagi ya. Aisyah masih bergerak sideways nih, yang mana saya lihat areal ujung Skyline ujung selendang masih menjadi resistennya. Kalau bisa naik di atas level harga ini kayaknya oke. Silakan dicermati. Nah, 248 ini saya rasa jadi resisten kuatnya Aisyah ya. Kalau breakout 248 ini boleh buy. Mau pasang target smart order buy 250 juga boleh. Jadi ketika ini nggak ketinggalan, ketika dia breakout, boom, kita keikut ya. ASII masih oke ya. Dia setidaknya dia nggak sampai jebol merah gitu ya, candle merah, tapi dia hijau. Nah, besok kita lihat nih, kenapa saya bilang masih oke? Karena saya melihat dia sebenarnya ini areal, kayaknya dia lagi berusaha ditahan di sini nih. Ya. Nah, dia lagi berusaha ditahan di candle kecil ini. Apakah ini bisa jadi supportnya dia apa enggak? Coba kita cek. Ya, kira-kira sih ini areal ketahannya dia nih. Moga-moga ini bisa jadi supportnya dia ya. Kalau bisa jadi supportnya dia bagus ya. Kalau nggak bisa ya sudah, selesaikan. Karena pada dasarnya kita buy on weakness, jadi jangan ragu-ragu untuk cut loss ya. Karena pada dasarnya buy on weakness, jangan ragu-ragu untuk cut loss. Kalau belum punya gimana Pak? Kalau belum punya ya udah diem-diem aja. KF udah jebol Skyline ya. Ini udah selesai. I'm done. Ya, jangan diingat-ingat lagi KF ini ya. Kalau memang begini udah berkali-kali dia mau breakout di atas lendang nggak kuat kan, saya sudah bilang juga hati-hati ya. Dan sekarang udah jebol Skyline malah, ya goodbye lah. Kalau kita ngomong KF sekalian ulas Enough. Nah, Enough juga sama, mirip. Ya sudah, goodbye lah ya. Jangan diingat-ingat dulu ini. Stay away dulu. Tins akan menguji V-line. Jadi kalau yang masih punya nanggung sih, tapi saya bilang kurangin aja muatan. Kalau siapa tahu dia bisa mantul di areal V-line ini ya. Selain Tins, Antam, mirip-mirip candlenya soalnya. Sama ya, kurangin muatan dulu untuk siapa tahu kita bisa serok lagi di bawah di V-line. Atau kalau enggak mau nunggu sampai ke V-line boleh nggak Pak? Ya boleh, silakan. Nunggu aja sampai ke V-line. Kalau siapa tahu dia mantul, ya kan? Kalau dia mantul kan ya jadi cut loss. Siapa tahu malah mantul bisa nambahnya di daerah situ, ya. Ya. Kita berharap V-line cukup kuat untuk menahan si Antam dan Tins. Kalian Inco. Nah, Inco sedikit lebih baik ya. Inco tadi saya sudah sempat ada yang tanya sama saya, Pak Inco apakah boleh serok? Kalau saya bilang Inco better nunggu di Skyline di level 3600. Kita tunggu di level 3600 saja spek buy. Kalau jebol 3600 cut loss. Tapi kalau dia bisa naik di atas 3600 ya silakan.
PTBA. PTBA ini ada bergerak di jalurnya ya, naik turun, dia mau naik nggak kuat, nah kita tunggu lagi di sini di parallel channelnya nih, siapa tahu dia bisa naik lagi ya. Indofood oke ya, saya lupa ini saya garis gambarnya kapan ya, coba nanti kalau dirunut-runut videonya. Ini ternyata garis ini cukup kuat jadi supportnya Indofood saat ini setidaknya ya. Ya kita coba aja, kita berharap Indofood bisa rebound ya. Kalau rebound, target saya jual level ini nih. 7850, itulah target jual saya ya. Siapa tahu dia bisa naik 7850. Dan dia turun lagi. Dia berarti dia sideways di range harga 7400 dan 7850 itu. Sekitar ya mungkin 5%-an ya. 5% lebih. Indofood sekalian ICBP saya bahas karena masih satu grup ya. Nah, ICBP ini juga kelihatannya box warna biru ini kuat juga jadi resistennya, dan kebetulan itu ada di daerah Selendang, dan saat ini juga ICBP mantul dari V-Line dan Skyline ya. Kita lihat sih, saya lihat sih so far masih oke, masih so far so good lah. Seperti saya bilang, kalau lagi pandemi gini, kalau ada diskon di saham consumer boleh buy ya, ada diskon boleh buy. Karena pada dasarnya consumer itu adalah ketika market membaik dia pasti juga lebih bagus lagi, dan saat ketika pandemi tetap penjualannya oke, tapi dia menurun, pasti menurun, sama penjualan tetap masih ada sales ya, masih bagus. ICBP, terus kemudian Java. Nah, Java juga ternyata kotak merah ini jadi supportnya ya. Jadi supportnya cukup kuat juga, dan saya berharap, saya yakin ketika masuk di harga-harga ini Bapak Ibu pasti minusnya nggak terlalu banyak, atau bahkan mungkin belum minus juga di Java. Jadi saya lihat boleh hold, masih tetap boleh hold. Target saya sih sementara ke V-Line ya, ke V-Line ini. Ini masih tetap dari target saya. Kalau saya lihat gambar, saya iseng-iseng aja nih gambar nih ya. Jangan jadi patokan juga sampai ini. Nah, ini nah, pergerakannya seperti ini sih kira-kira sih. Hati-hati kalau dia jebol. Kalau dia jebol ini kita nunggu di sini ya. Kita nunggu di sini, atau kalau belum punya ya kita tunggu di sini berharap dia mantul lagi sampai sini ya. Java sekalian, kalau Java kita ulas Cepin masih sideways dan range-nya jelas nih, koreksi sampai di sini. Nah, ini areal beli lagi, beli mantul ke sini lagi. Ini range-nya rapet ya, mulai rapet nih, sideways ya Cepin ya. Lalu UNTR, nah UNTR juga ada di areal segini ini ya. Nah, kalau sampai jebol ke bawah sini, hati-hati kan, saya bilang ini areal supportnya dan ternyata dia di bawah. Careful dengan UNTR. Kalau belum punya, kita cegat di areal Skyline sini ya, cegat di areal Skyline. Bukan ketika dia turun, tapi ketika dia mantul kayak gini. Ya. Lalu selain UNTR, MDKA. Ya, MDKA juga ternyata masih berjalan di garis ini ya, masih rapi ya. Masih rapi. Ini kalau breakout bagus ya, biarin dia sideways dulu di areal ini, MDKA. Dan UNVR, tadi udah bahas belum ya? Belum. Oke, UNVR ini
abaikan garis V line-nya, kayaknya dia nggak terlalu nurut dengan garis V line. Dia lebih nurut sama arealnya dia sendiri. Nah, ini garisnya dia nih. Mantul dibolak-balik di areal ini, ya kan? Taking profit di areal ini. Nah, taking profit di areal ini. Jadi, ini range-nya NVR ya. Areal ini buy, jual di sini, buy, jual di sini, gitu dulu sementara. Berapa lama? Ya, kayaknya bisa lama modelnya. Tapi pasti nyampe situ biasanya. Cobain, ya, kita cobain, tes. BBNI ada support lagi rupanya ya di 4.420-an ini. Kalau besok bisa membal bagus, tapi saya rasa kok agak kekhawatiran dia masih sideways kecil-kecil. Semoga tertahan lah di BBNI ini ya. BBRI, nah BBRI ini tadi saya sempat nambah sedikit ya, lagi-lagi masuk bertahap karena saya melihat ini areal ini mulai arealnya dia juga nih, areal support. Kalau pokoknya di areal ini saya siap beli aja pokoknya. Ya, kalau di 3000-an saya tambah lagi ya, 3050, 3020. Nah, ini saya mulai beli lagi, apa-apa. Kalau dia jebol di sini saya jual dulu ya, apa-apa. Kalau dia jebol sini saya jual. Kalau dia balik lagi 3200 kan saya belinya kira-kira di areal ini nanti nih. Nah, ini ya 3200 saya sell on strength dulu. Kalau dia bisa naik sampai sini 3300 di areal 3300-an jadi areal jual saya terakhir. Terakhir ada di Pegas. Pegas 992 ini jadi support nih. Ya, lagi-lagi jadi support ya garis ini. Walaupun dia nggak merah, tapi dia tertahan di sini ya. Moga-moga besok dia masih bisa. Dia mainnya di sini cukup lama dulu ya. Apakah besok langsung boleh beli? Nggak, belum tentu ya. Kalau kecuali kalau dia candle biru tua, ya candle biru tua kedua, dan dia mau besoknya udah confirm lagi, itu boleh confirm berarti ya. Ingat, dia posisinya downtrend ya, selendang masih di bawah skyline masih di bawah sama D-line. Ini hati-hati, formasi ini masih formasi bearish ya. Oke, itu dulu market review dari saya. Hari ini cukup melelahkan karena merah semua ya marketnya ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah bagian dari pembelajaran ya. Jangan melihat market merah itu sebagai suatu bencana. Market merah adalah tantangan buat kita dan sekaligus kita belajar. Seperti Benjamin Franklin katakan, pelaut yang mahir, ya pelaut yang mahir itu tidak, atau seorang sailor ya, pelaut itu baru dikatakan mahir bukan ketika mengarungi laut yang tenang, tapi ketika badai menerpa dan dia sanggup bertahan dan dia bisa melewati itu semua. Saya rasa setiap orang pun begitu ya. Setiap orang pun begitu. Kita dibilang baru disematkan suatu title atau pakar atau gelar apapun itu tidak pemberian cuma-cuma, tapi melalui serangkaian ujian. Ya, sekolah bertahun-tahun. Di dalam sekolah pun ada ujian ya kan. Kita belajar teori, praktek, ujian. Teori, praktek, ujian. Dan setiap kali kita ujian, setiap kali kita mau naik level, ujian itu bukan tambah mudah. Selalu tambah berat, dan tambah berat. Dan kalau kita bisa melewati itu baru namanya kita, keahlian kita bertambah dan skill kita diuji. Saya rasa market pun sama, pasar saham pun sama. Selama kita saya mengarungi dari sejak 2008 sampai hari ini, saya tidak pernah mengatakan bahwa setiap krisis itu mudah. Coba Bapak Ibu perhatikan. Mulai dari 98, saya tarik mundur sampai tarik 98. 98, Indonesia masuk tahap reformasi. Ketika itu banyak pakar, banyak ahli ekonomi mengatakan bahwa Indonesia sulit bangkit. Nyatanya bangkit. Kemudian tahun 2008, ketika krisis subprime mortgage, hancur berkali-kali sampai titik terdalam. At the end,
Indonesia all time high sampai hari ini. 2015 krisis juga. Saya lupa krisisnya apa, SARS kalau nggak salah ya. Kembali rebound dan all time high Indonesia. Dan sekarang 2020. Kalau menurut saya, krisis itu adalah peluang. Peluang di mana terjadi perpindahan, peralihan. Biasanya itu kan namanya roda berputar ya, peralihan generasi kalau saya bilang. Kalau tidak ada krisis, tidak akan hadir Loh Keng Hong. Karena Loh Keng Hong dulu sebelum krisis nobody. Saya yakin. Dan begitu pun kita. Di krisis ini, nanti after COVID-19, akan ada orang-orang baru tampil yang survive dari krisis. Itu berhasil lolos dari hukum seleksi alam, evolusi namanya. Kita pun sama, gitu ya. Jadi di sini kita diuji. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa tahan uji? Salah satunya adalah menggunakan money management yang tepat, menggunakan risk management yang tepat, menggunakan kehati-hatian, tidak boleh gegabah. Saya sudah wanti-wanti selalu untuk playing defense. Karena saya sudah pernah laluin ini, gitu. Jadi, ketika terjadi market rebound, kita juga nggak boleh terlalu euforia. Tapi begitu market juga down, kita juga nggak boleh terlalu sedih. Tetap kita harus semangat ya, belajar lagi dan menggunakan rule-rule money management yang tepat. Money management itu adalah senjata kita untuk bisa survive ketika kita masa krisis. Dengan Bapak Ibu mengurangi alokasi dana sampai di bawah 30%, itu pun pasti survive. Kenapa? Karena 70% masih berupa uang cash. Ya, sedikit insight dari saya. Semoga besok market bisa kembali dan kita, kalau saya sih, market ini belum tentu bisa recovery sampai pada titik ketika kita itu profit. Jadi Bapak Ibu, kalau ruginya nggak terlalu besar atau balik modal, mau jual dulu untuk ambil duit, itu boleh kok. Jadi mengurangi profit, sell on strength itu bukan berarti jual untung loh. Bisa saja yang saya maksud dengan sell on strength itu adalah posisi jual dengan kondisi minusnya tipis. Yang tadinya minusnya 5% sampai 10%, jadi tinggal 2% atau bahkan balik modal 0, cuma bayar uang admin. Itu harus kita syukuri, Oke, itu dulu dari saya. God bless semuanya, stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di ulasan saham esok hari.